Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Enggak usah lah diceritakan itu. Nyun sewu Kiai Marwan, ada lagi lagu yang paling saya benci, menurut saya membubrah ke orang NU. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Milo wong NU kuwi kon kompak angel, soale balone mbledos. Lu bener. Pemilihan bupati, PCNO ne milih sopo? Ada? Rakyate milih sopo? Itu kenapa? Mergo balone mbledos. Mulai saya dipisui karo ge diancok Miftahi. Bisa kofah dengan menggunakan budaya. Hari ini masuk ke era 5.0. Bilisan masih, bil kolam masih, bisa kofah masih dengan budaya. Maka kenapa kemudian belangkon saya ini mahal? Ini ada ceritanya, Pak. Saya dulu itu menggunakan belangkon tahun 2006 setelah Bantul gempa bumi. Waktu itu ada kunjungan Gus Dur, mantan presiden, ke Bantul. Lagi-lagi Gus Dur. Ini besok tanggal 30 beliau haul, saya diminta untuk memberikan testimoni. Waktu itu Gus Dur diwawancara sama wartawan. Gus, kenapa Bantul gempa bumi? Jawaban Gus Dur dengan tanpa rasa bersalah, yang salah itu DPR. Loh, kenapa Gus? Hubungannya dengan DPR? Salahnya DPR. Kenapa Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab? Karena waktu itu rame-ramenya RUU pornografi dan porno aksi, kalau Pak Kiai ingat. Ya, Mas Anas ya, rame-ramenya itu. Kenapa Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab? Nah, saya ngawal beliau ke bandara Adi Sucipto waktu itu, sampai bandara, saya pulang. Itulah kenapa kemudian saya memutuskan menggunakan belangkon. Karena bagi saya antara agama dan budaya itu nggak harus dipertentangkan. Karena itu korelasinya sangat erat, Pak. Contoh beginilah. Perintah nutup aurat itu kan Al-Qur'an. Tapi cara menutup aurat dalam Al-Qur'an kan nggak disebutkan, Pak. Perintah menutup aurat itu adalah agama, cara menutupnya itu adalah budaya. Saya ulangi. Perintah nutup aurat itu jelas agama, tapi cara menutup aurat itu budaya. Ketika orang Arab dibilang, hei wong Arab, tutup auratmu, bagaimana cara orang Arab menutup aurat? Menggunakan jubah. Makanya kenapa kemudian ada orang mengatakan jubah itu sunnah, jubah itu budaya. Yang mengatakan budaya karena tradisi jubah sudah ada sejak sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Sementara yang mengatakan sunnah karena Nabi Muhammad kesehariannya juga menggunakan jubah. Pertanyaannya adalah, apakah kita orang Banyuwangi harus sama dengan orang Arab ketika menutup aurat? Tidak. Boleh pakai jubah, boleh tidak. Anda pekerjaannya menek wit kelapa golek degan, kok nganggo jubah? Ya naudzubillah min dalik, Pak. Bluluke nambah loro, Pak, gitu loh. Itu. Makanya begitu masuk Banyuwangi boleh pakai sarung kayak Mas Anas, boleh pakai baju kayak hem kayak Pak Wabub, boleh pakai kayak saya, boleh pakai baju koko. Saya tidak pernah mengatakan itu baju muslim, Pak. Baju koko itu baju Cina, Pak. Maka namanya koko, Pak. Ya kan, koko Cina itu. Kalau baju ini orang Islam barangkali baju gus-gus gitu, Pak. Tapi baju koko gitu. Coba nyuwun sewu. Songkok yang dipakai oleh Pak Anas dan Pak Kapolres, Pak Dandim ini nyuwun sewu, itu songkok Islam apa songkok nasional? Songkok nasional. Artinya apa? Itulah identitas bangsa Indonesia.
Pertanyaannya adalah, boleh nggak orang Nasrani pakai kopiah? Boleh, Pak. Lah, kalau itu budaya, songkok itu budaya, sama dengan belangkon. Belangkon ini juga produk budaya. Maunya begitu saya dulu pakai belangkon, dihina Pak, dibully, kiai kok pakai belangkon. Lucu. Sekarang yang lucu kamu. Kopiahmu regane 10.000, belangkonku regane 900 juta, Pak, gitu loh. Ini kalau di Arab ya nyuwun sewu, kondanya minta ampun ini. Saya sama istri umroh, ketemu orang Arab ditanya, mahada, ini apa? Saya bingung, belangkon itu bahasa Arabnya apa gitu. Akhirnya saya jawab, hada belangkon gitu kan. Kalau dulu kita diajarin peci jelas kolang suatun kira-kira begitu. Kalau ini kan bukan kolang suah, belangkon. Belangkon saya diminta dicium, Pak. Yo mambuk goblok menak gitu. Aku ora tau ngambung kok itu loh. Nah, akhirnya kemudian saya putuskan menggunakan belangkon. Konsep saya apa? Dakwahnya Miftah itu adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Bahwa antara agama dan budaya itu bisa dikorelasikan. Contoh, antara adzan dengan beduk. Kalau dilihat secara fisik, nggak ada korelasi antara adzan dan beduk. Makanya orang banyak salah paham akan keberadaan beduk. Orang NU itu lucu, kenapa pakai beduk? Manggil orang sholat kok pakai beduk? Anda salah. Beduk itu fungsinya tidak manggil orang sholat, memanggil orang sholat dengan menggunakan adzan. Kenapa mbah-mbah kita dulu menggunakan beduk? Alasannya sederhana, karena waktu itu belum ada speaker, belum ada ampli, belum ada salon. Supaya orang sekampung mendengar ada masuk tanda suara, masuk tanda waktu sholat, maka kemudian dipukul beduk. Ketika beduk bunyi berarti masuk waktu sholat. Memanggil orang sholat tetap menggunakan adzan, itu sebagai tanda masuk waktu sholat. Maka hebatnya Wali Songo dulu apa? Setiap kali membuat masjid itu biasanya pasti di pinggir alun-alun, Pak. Coba Anda lihat Masjid Demak, Masjid Jogja dan sebagainya. Kenapa mereka membuat masjid di pinggir alun-alun? Alasannya sederhana. Di mana ada alun-alun, di situ pasti pusat berkumpulnya massa. Sampingnya dibuat masjid. Orang dulu belum mengenal masjid. Bagaimana caranya supaya orang masuk masjid? Di dalam masjid dikasih gamelan. Makanya di Keraton Yogyakarta di masjid itu ada 2 gamelan yang terkenal. Namanya Kiai Guntur Madu sama Kiai Nogo Wilogo. Begitu gamelan ditabuh, nggak usah diundang, Pak, orang datang. Sama halnya kalau di Banyuwangi ada gandrung Banyuwangi, nggak usah diundang, datang, Pak. Apalagi penarinya ayu-ayu terus seksi-seksi. Ya, datang. Orang masuk masjid gara-gara mendengar gamelan. Orang dulu nyuwun sewu belum ada yang pakai sandal, nggak ada yang pakai nakli, nggak pakai sandal. Bagaimana kemudian para wali mensiasatinya? Kalau langsung masuk masjid, masjidnya kotor. Caranya bagaimana? Di depan masjid biasanya dikasih kolam kecil. Tujuannya apa? Sebelum masuk masjid kakinya nyemplung kolam, begitu mentas kakinya bersih. Begitu mereka duduk mendengarkan gamelan, disitulah kemudian para wali menyampaikan ajaran agama dengan tembang dan lagu. Maka muncullah lagu Gundul-Gundul Pacul, Lir Ilir. Ngomong soal toharoh, tidak perlu membaca kitab Babut Toharoh, tapi cukup menggunakan lagu judulnya Sluku-Sluku Batok, Batok Ela Elo, Si Romo Menyang Solo Le Oleh Payung Muto. Sluku-Sluku Batok, Huslu-Huslu Batnaka, bersihkanlah batinmu. Batok Ela Elo, Batnuhu La Ilaha Illallah. Si Romo Menyang Solo, dari bahasa Jawa, Si Romo, Si Ramo, Aduso, Menyang mangkat, Solo sholat. Oleh-oleh payung muto, La ilaha illallah hayyum mauta. Itu cerdasnya para wali. Menyampaikan ajaran soal kematian, nggak perlu membaca ayat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Enggak perlu. Tetapi Wali Songo mengajarkan dengan satu judul lagu, judulnya Turi-Turi Putih. Turi-turi putih, sira kabeh tak tuturi, wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Makanya kenapa saya jarang menggunakan baju putih? Karena saya ingat kafan. Maka saya selalu menggunakan baju hitam, Pak Kiai. Nah, makanya saya bilang, putih belum tentu suci,
hitam belum tentu kotor. Buktinya kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Wah. Padahal kemproh supaya nggak ganti baju sebenarnya itu. Turi-turi putih, sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih, ditandur itu artinya dikubur, kebon agung itu artinya kuburan. Supaya ngerti itu kuburan biasanya diwarnai patok, Pak. Yang patok siji namanya tenger, kuburan itu patoke loro. Artinya apa? Tenger-tenger. Mila orang mati itu tenger-tenger. Ada dalilnya, Gus? Ada, Pak. Al-mayyitu fi qabri kal gharik al-mughawis. Mayat itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing membutuhkan pertolongan. Tenger-tenger. Yang tadiru da'watan, yang menunggu doa. Talhaquhu min abihi aw min akhihi aw min sodiqin lahu. Doa yang diharapkan dari bapak ibunya, saudara-saudaranya atau teman-temannya. Wa idza lahiqathu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Kenapa? Wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Karena hadiah orang hidup kepada yang mati adalah doa dan istighfar. Ayo, siapa yang sekarang bilang mendoakan orang mati nggak ada dasarnya? Ada, Pak. Diterima. Buktinya gampang. Kita kirim Fatihah kepada yang mati. Begitu Pak Kapolres kirim Fatihah kepada yang mati, diterima apa enggak Pak Kapolres? Diterima. Buktinya apa? Enggak balik. Orang percaya, mati yo Pak Kapolres, mati yo gitu. Diterima itu dan gitu loh. Yang paling gampang Mas Anas. Kita lewat kuburan, disunahkan apa Pak? Mengucapkan salam dan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mengucapkan salam hukumnya apa Pak? Sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Berarti salam kita dijawab nggak sama ahli kubur? Dijawab dan. Kok kita nggak dengar? Kalau dengar dandem Melayu tak kan Dani? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Ambiar Pak gitu. Bisa kofah dengan menggunakan budaya. Nah hari ini bil medsos, dengan menggunakan medsos. Makanya saya berharap Ibu Bupati, Pemda Banyuwangi, berikut warganya, berikut anak mudanya, kaum milenialnya, semuanya sadar medsos. Di era 5.0, 5.0, kalau hari ini kita tidak sadar medsos Pak, akan ketinggalan.